Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, saya Aulia Avanti Putra Susanto akan merangkum video kajian dari Ustadz Buya Muhammad Elfi Syam Elfi LCMA yang berjudul Beriman Kepada Kitab. Namun sebelum kita mulai ke rangkumannya atau poin-poin dari kajian beliau, alangkah baiknya kita mengenal beliau terlebih dahulu. Ustadz Buya Muhammad Elfi Syam LCMA, beliau adalah seorang yang aktif rutin mengisi pengajian ke daerah-daerah seperti Jambi dan sebagainya. Beliau juga pernah berdakwah ke luar negara, yaitu ke Sydney, Australia, dan juga beliau juga lulusan Universitas Madinah. Dan juga beliau pendiri dari Yayasan Imam Dar El Iman Padang. Dan langsung saja kita ke poin-poin atau rangkuman dari kajian beliau, yaitu beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada kitab adalah mengakui dan mengimani setiap kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan meyakini bahwa kitab itu adalah hak, diturunkan dari Allah, bahwa kitab itu bukan makhluk. Dia adalah kalamullah atau perkataan Allah. Di dalamnya terdapat kebahagiaan kepada orang yang diturunkan kitab tersebut, yang mengambil kitabnya dan mengamalkan isinya. Dan dia adalah orang yang beruntung. Dan juga yang berpaling dari kitab tersebut, dia adalah orang yang merugi dan akan sengsara. Beberapa kitab-kitab yang disebutkan adalah di dalam Al-Quran, ya. Kitab-kitab yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Taurat, Zabur, Al-Quran, Al-Quran itu sendiri, dan juga Injil, dan juga suhuf atau lembaran-lembaran seperti suhuf Nabi Musa dan sebagainya. Dan banyak kitab-kitab lain yang juga tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Dan Al-Quran itu sendiri memiliki keistimewaan terhadap kitab-kitab yang lain. Di antara keistimewaannya adalah Al-Quran itu bukan makhluk, dan juga syubhat yang dimunculkan pada pendidikan atau lembaga. Al-Quran dijamin pemeliharaannya dan keselamatannya dari penyimpangan, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan cara berangsur-angsur dan terpisah-pisah. Al-Quran menghapus seluruh syariat sebelumnya. Al-Quran adalah kitab suci manusia. Allah berfirman, Al-Quran diturunkan pada Ramadan. Di dalamnya petunjuk bagi manusia. Nabi Muhammad diturunkan kepada seluruh umat manusia dan kepada orang beriman. Jadi Al-Quran adalah kitab untuk seluruh manusia karena Nabi Muhammad diturunkan kepada seluruh manusia. Karena itulah di Al-Quran terdapat panggilan kepada Ya Ayuhan Nas, yaitu untuk seluruh manusia. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang hanya pada umatnya. Maka kitabnya diturunkan hanya untuk kaum tersebut. Oleh karena itu disebutkan kebahagiaan pada orang yang diturunkan kitab tersebut, yaitu penjelasan yang tadi di awal. Dan yang terakhir, kesimpulan dari rangkuman sebelumnya atau kesimpulan dari kajian Ustadz Buya Muhammad Elfi Syam. Yang pertama, kita wajib mengimani rukun iman yang keempat, mengakui kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, diturunkan dari Allah dan bukan makhluk. Yang kedua, kitab
yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Taurat, Zabur, dan Injil, dan juga suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran kitab. Dan yang ketiga adalah wajib mengamalkan Al-Quran, yaitu mengamalkan isi Al-Quran, mengikuti syariat Al-Quran. Dan yang terakhir, Al-Quran kitab suci untuk semua manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini menjadi ilmu yang berkah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.